Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran umum part 5. Oke, kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 45. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf 1 kita baca dulu. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta dan beberapa wilayah lain ternyata tak langsung berdampak kepada membaiknya bisnis perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengatakan tingkat okupansi hotel di DKI dan Semarang masih berada di angka 15%. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani mengatakan tingkat hunian hotel di kota lain seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Medan baru mencapai 10%. Berikutnya ada itu penginapan di Makassar yang baru terisi 6%. Sedangkan rasio hunian hotel di Batam hanya sekitar 3%. Kemudian adapun Bali memiliki okupansi hotel 1% alias yang paling rendah saat ini. Data ini merupakan update sampai pukul 7 WIB pagi tadi, kata Haryadi dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Selasa 24 bulan 7. Oke, kita sudah baca paragrafnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban dan kita cari pernyataan yang benar. Opsi yang A, rasio hunian di Batam paling rendah. Apakah ini benar? Ini salah ya. Kenapa? Tadi kita baca bahwa yang paling rendah adalah Bali. Nah ini nih, adapun Bali memiliki okupansi hotel 1% alias yang paling rendah saat ini. Artinya yang paling rendah adalah Bali, bukan Batam. Batam itu sekitar 3%, artinya lebih tinggi dibanding Bali yang hanya 1%. Kemudian opsi yang B, tingkat okupansi hotel di Semarang di angka 15%. Ini di sini. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau Indonesia (PHRI) mengatakan tingkat okupansi hotel di DKI dan Semarang masih berada di angka 15%. Artinya pernyataan opsi yang B ini benar atau sesuai dengan teks. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B. Tapi kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C, PSBB di Jakarta tidak berdampak bagi bisnis perhotelan. Apakah tidak berdampak? Ini dijelaskan di kalimat pertama. PSBB di Jakarta dan beberapa wilayah lain ternyata tak langsung berdampak. Jadi bukan berdampak, tapi tak langsung berdampak. Artinya belum berdampak sepenuhnya. Jadi opsi yang C ini salah dong. Kemudian opsi yang D, bisnis perhotelan semakin membaik pasca PSBB. Ini juga salah. Di sini tidak dikatakan bahwa bisnis perhotelan itu semakin membaik pasca PSBB dan hanya mengatakan bahwa tak langsung berdampak kepada membaiknya bisnis perhotelan. Artinya setelah PSBB tidak langsung berdampak bahwa bisnis perhotelan itu membaik. Jadi opsi yang D ini salah. Opsi yang E, tingkat okupansi hotel di Jakarta hanya 1%. Ini juga sudah pasti salah karena kita baca tadi bahwa okupansi hotel di DKI dan Semarang itu berada di angka 15%, bukan 1%. Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi yang A, yaitu rasio hunian di Batam paling rendah. Lanjut ke soal nomor 46. Berdasarkan paragraf 1, maksud dari okupansi adalah okupansi. Nah, tadi di sini katakan bahwa berikutnya ada itu penginapan di Makassar yang baru terisi 6%. Artinya okupansi itu adalah tingkat keterisian suatu hotel atau berapa sih hotel yang terisi saat ini. Contohnya nih di Jakarta, berarti yang terisi hanya 15%. Kemudian di Medan hanya 10%, di Makassar hanya 6%, di Batam hanya sekitar 3%, dan di Bali itu 1%. Jadi maksud dari okupansi itu adalah tingkat keterisian suatu hotel. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, dan E, yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu tingkat hunian pada suatu lahan atau wilayah. Ya, memang ini tidak mengatakan bahwa tingkat keterisian hotel, tapi kan di sini mengatakan apa maksud dari okupansi. Nah, okupansi itu kan tingkat keterisian. Nah, ini di sini mengatakan tingkat hunian pada suatu lahan atau wilayah. Bisa dikatakan bahwa tingkat hunian atau tingkat hunian yang ada pada suatu lahan atau wilayah. Nah, tingkat hunian yang ada dengan tingkat keterisian hotel itu sama artinya. Jadi, maksud dari okupansi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu tingkat hunian pada suatu lahan atau wilayah. Lanjut ke soal nomor 47. Berdasarkan paragraf 1, apabila tingkat hunian di Makassar baru terisi 6%, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, di sini dikatakan ada itu penginapan di Makassar yang baru terisi 6%. Kita baca opsinya. Opsi yang A, persentase hunian hotel di Makassar semakin meningkat. Ini tidak ya, justru menurun kalau 6% karena angkanya sangat kecil. Opsi yang B, tidak adanya perubahan tingkat hunian hotel di Makassar. Ini juga tidak. Opsi yang C, masih sedikit kamar hotel di Makassar yang
terpakai. Nah, ini nih yang tepat, artinya ini sama dengan okupansi. Jadi, yang terpakai itu masih sedikit karena angkanya hanya 6%. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Opsi yang D, jumlah kamar hotel di Makassar yang tersedia terbatas. Ini tidak ya, di sini tidak mengatakan bahwa kamar hotel di di Makassar itu terbatas, tapi dikatakan bahwa yang terisi itu hanya 6% dari yang tersedia. Berarti bukan opsi yang D dong. Opsi yang E, meningkatnya pengunjung hotel di Makassar. Ini salah, justru kalau masih 6% artinya itu menurun karena angkanya sangat kecil. Lanjut ke soal nomor 48. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang mungkin benar? Paragraf 2. Berarti kita baca dulu nih paragraf 2. Haryadi mengatakan imbas kondisi tersebut, 95% pengusaha hotel terpaksa masih merumahkan karyawannya. Selain itu, mereka juga memerlukan bantuan modal kerja untuk memulai lagi usaha. Makanya dia berharap pemerintah bisa memberi bantuan modal kerja senilai 21,3 triliun rupiah untuk meningkatkan industri perhotelan dan kembali menyerap tenaga kerja. Hal ini dilakukan lantaran masih alotnya permintaan restrukturisasi kredit dengan perbankan. Nantinya, bantuan modal kerja ini akan disalurkan selama 6 bulan kepada pengusaha yang sudah tidak memiliki cadangan modal untuk kembali melanjutkan usaha. Haryadi mengatakan jumlah usaha yang terbantu meliputi 715.000 kamar hotel dan 17.862 unit restoran. Ini hanya untuk gaji pegawai, listrik, serta promosi di luar dari bahan baku, makanan, dan minuman, kata dia. Oke, kita sudah baca paragraf 2, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, karyawan hotel mendapatkan gaji dan uang makan selama pandemi. Apakah karyawan hotel itu mendapatkan gaji dan uang makan? Di sini katakan ini hanya untuk pegawai, listrik, serta promosi. Artinya, karyawan itu hanya mendapatkan gaji, bukan uang makan. Jadi opsi yang A salah. Kemudian opsi yang B, jumlah usaha yang terbantu meliputi 17.862 hotel. Ini salah. Yang terbantu itu adalah 715.000 kamar hotel dan yang 17.862 itu adalah unit restoran. Jadi bukan hotel. Opsi yang B salah. Opsi yang C, industri perhotelan dapat bangkit kembali apabila pemerintah memberikan modal kerja senilai 21,3 triliun. Nah, ini nih yang paling tepat karena ada di paragraf 2 dikatakan bahwa makanya dia berharap pemerintah bisa memberi bantuan modal kerja senilai 21,3 triliun untuk membangkitkan industri perhotelan dan kembali menyerap tenaga kerja. Artinya, opsi yang C ini benar atau sesuai dengan paragraf 2. Kita lihat opsi yang D. Selama pandemi, sekitar 95% karyawan hotel dapat bekerja secara langsung. Ini pasti salah. Karena 95% itu 95% pengusaha hotel terpaksa masih merumahkan karyawannya, bukan bekerja secara langsung. Jadi opsi yang D salah. Opsi yang E, bantuan modal kerja akan dilakukan selama setahun kepada pengusaha yang tidak memiliki cadangan modal. Bukan setahun, tapi 6 bulan. Di sini dikatakan nantinya bantuan modal kerja ini akan disalurkan selama 6 bulan, jadi bukan 1 tahun. Nah, yang paling tepat atau yang sesuai dengan paragraf 2 atau pernyataan yang paling mungkin benar adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 49. Berdasarkan paragraf 2, apabila industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja, manakah di bawah ini simpulan yang mungkin benar? Oke, paragraf 2 tadi kita sudah baca, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, jumlah pengangguran makin meningkat. Apakah opsi yang A ini benar? Ini salah ya. Kenapa? Karena di sini mengatakan bahwa industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja. Artinya jumlah pengangguran semakin menurun, bukan meningkat. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, banyaknya karyawan yang dirumahkan. Justru kalau industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja, maka banyak karyawan yang kembali bekerja, bukan dirumahkan. Berarti opsi yang B ini salah. Opsi yang C, tidak adanya bantuan modal kerja dari pemerintah. Ini juga salah. Justru kalau industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja, artinya itu ada bantuan modal kerja dari dari pemerintah, yaitu kemungkinan senilai 21,3 triliun. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, turunnya tingkat pengangguran. Nah, ini nih yang benar karena industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja. Artinya banyak orang-orang yang kembali bekerja dan tingkat pengangguran pun menurun. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Opsi yang E kita lihat, turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Nah, justru kalau industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja, artinya
itu tingkatnya semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi, bukan menurun. Berarti opsi yang E ini salah dong. Kita lanjut ke soal nomor 50. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 3 berarti kita baca dulu nih paragraf 3. Haryadi sebelumnya mengatakan industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian hingga 85 triliun akibat dampak virus corona. Hal ini terjadi seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang terus menurun. Dia menjelaskan ada sekitar 2.000 hotel dan 8.000 restoran di seluruh Indonesia menghentikan operasional bisnisnya akibat PSBB. Alhasil, kerugian untuk sektor perhotelan ditaksir mencapai 30 triliun dan 40 triliun untuk bisnis restoran pada Januari hingga April lalu. Oke, sudah kita baca paragrafnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban dan kita cari manakah pernyataan yang benar atau yang sesuai dengan paragraf 3. Opsi yang A, kerugian sektor perhotelan mencapai 40 triliun. Apakah ini benar? Ini salah ya. Kenapa? Karena kerugian sektor perhotelan itu adalah 30 triliun dan yang 40 triliun adalah bisnis restoran. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, keuntungan yang diperoleh oleh sektor restoran sebesar 40 triliun. Keuntungan yang diperoleh ini salah, bukan keuntungan, tapi kerugian sebesar 40 triliun. Berarti opsi yang B salah. Opsi yang C, industri pariwisata nasional diperkirakan rugi mencapai 80 triliun. Nah, ini ada di kalimat pertama tadi. Haryadi sebelumnya mengatakan industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian hingga 85 triliun. Artinya opsi yang C ini sesuai atau benar karena sesuai dengan paragraf 3 atau yang kita baca tadi. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Kita lihat opsi yang D dan E dulu. Opsi yang D, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia meningkat. Apakah meningkat? Ini tidak ya, karena di sini dikatakan bahwa kunjungan wisatawan asing ke Indonesia terus menurun, artinya menurun bukan meningkat. Berarti opsi yang D salah. Opsi yang E, sekitar 8.000 hotel di seluruh Indonesia menghentikan operasional bisnis. Bukan 8.000 hotel, tapi 2.000 hotel dan yang 8.000 itu adalah restoran. Berarti opsi yang E salah. Jadi yang paling tepat atau yang benar sesuai dengan paragraf 3 yang kita baca tadi adalah opsi yang C, yaitu industri pariwisata nasional diperkirakan rugi mencapai 85 triliun. Kita lanjut ke soal nomor 51 dan 52. Kita ke soal nomor 51 terlebih dahulu. Kita baca, kayu yang ditumbuhi spora memiliki risiko terjadi pelapukan. Upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Risiko terjadinya pelapukan pada kayu berkurang ketika pertumbuhan spora dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, pernyataan yang pasti benar. Nah, tadi bacaannya sudah kita baca, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat mana sih opsi yang paling benar atau yang sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Opsi yang A, pemberian bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pelapukan kayu. Nah, di sini dikatakan cara yang paling efektif untuk mencegah. Ada kata mencegah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di sini mengatakan upaya mengurangi, bukan mencegah, tapi mengurangi. Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh. Berarti opsi yang A ini salah. Opsi yang B, kayu yang mengalami pelapukan tidak diaplikasikan bahan pengawet. Kayu yang mengalami pelapukan tidak diaplikasikan bahan pengawet. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena mau itu diaplikasikan bahan pengawet atau tidak diaplikasikan bahan pengawet, pada akhirnya kayu itu tetap mengalami pelapukan. Hanya saja ketika diaplikasikan bahan pengawet itu dapat mengurangi pelapukan kayu. Berarti opsi yang B ini kurang tepat. Opsi yang C, risiko pelapukan pada kayu berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet. Nah, ini nih yang paling tepat karena di sini dikatakan upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Jadi risiko pelapukan pada kayu itu berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet. Opsi yang D, kita lihat dulu opsi yang D. Pelapukan pada kayu hilang dengan melakukan pengaplikasian bahan pengawet. Pelapukan pada kayu hilang. Nah, ini ada kata hilang. Ini salah ya, bukan hilang, tapi hanya mengurangi. Berarti opsi yang D ini salah. Opsi yang E, pada kayu yang mengalami pertumbuhan spora tidak diaplikasikan bahan pengawet. Ini juga salah. Jadi yang paling tepat atau pernyataan yang pasti benar itu adalah opsi yang C. Risiko pelapukan pada kayu berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet. Kita lanjut ke soal nomor 52. Popok bayi, ini ada typo ya, maaf.
Popok bayi sekali pakai makin diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan. Namun, harganya relatif mahal dan dapat menyebabkan alergi. Popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi. Orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, pernyataan yang pasti salah. Tadi itu pernyataan yang pasti benar, sekarang pernyataan yang pasti salah. Berarti kita cari dari opsi A, B, C, dan E, mana opsi yang tidak sesuai dengan bacaan dalam artian salah. Kita ke opsi yang A, popok bayi sekali pakai harus diganti secara berkala. Nah, ini bisa. Ini benar. Kenapa? Ya, walaupun opsi yang A ini tidak dijelaskan secara tersurat dalam bacaan, tapi ini maknanya tersirat. Kenapa? Karena kan di sini dikatakan bahwa popok bayi itu dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi, sehingga orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman. Nah, berarti kalau seperti itu, kita bisa mengganti popok bayi sekali pakai secara berkala agar kulit bayi itu tetap kering dan bayi merasa nyaman. Berarti opsi yang A ini benar. Opsi yang B, orang tua disarankan memilih popok kain untuk bayinya. Nah, ini juga bisa, ya walaupun memang tidak dijelaskan secara tersurat dalam bacaan, tapi ini maknanya tersirat. Karena popok bayi sekali pakai itu kan dapat berbahaya, jadi kita bisa menggunakan popok yang lainnya yang dapat yang tidak mengakibatkan ruam pada kulit bayi. Salah satunya adalah popok kain. Berarti opsi yang B ini benar. Opsi yang C, popok bayi sekali pakai mudah digunakan dan harganya murah. Nah, ini nih yang salah. Kenapa? Karena dalam bacaan itu dikatakan harganya relatif mahal. Nah, sedangkan di opsi yang C itu mengatakan harganya murah. Berarti ini salah dong atau tidak sesuai dengan bacaan. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Kita lihat opsi yang D dan E. Opsi yang D, bayi dapat mengalami alergi jika memakai popok yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa di sini dikatakan bahwa orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi. Jadi, kalau orang tua itu tidak memilih popok bayi yang bagus atau hanya asal-asalan dalam memilih popok bayi, maka itu bisa mengalami alergi pada kulit bayi. Berarti opsi yang D ini benar. Opsi yang E, pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan masalah pada kulit bayi. Nah, ini juga bisa karena di sini dikatakan popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi. Artinya ini merupakan masalah kulit pada bayi. Berarti opsi yang E ini juga benar. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C. Popok bayi sekali pakai mudah digunakan dan harganya murah. Karena ini adalah pernyataan yang pasti salah atau tidak sesuai dengan bacaan. Lanjut ke soal nomor 53. Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Simpulan yang tepat tentang kemungkinan keanggotaan A, B, dan C adalah... Oke, kita tulis dulu premis 1. Premis itu artinya asumsi ya, atau pernyataan. Premis 1 itu adalah setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Berarti kelompok A itu adalah merupakan anggota kelompok B. Kita tulis seperti ini saja. Kemudian premis 2 atau asumsi yang kedua itu adalah kelompok B adalah anggota kelompok C. Nah, ini kita coret, ini kita coret. Berarti kelompok A dan C itu merupakan satu kesatuan atau kelompok A itu merupakan bagian dari kelompok C dan kelompok C itu merupakan bagian dari kelompok A. Berarti kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, tidak mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Nah, ini benar. Artinya pasti ada anggota kelompok A yang merupakan anggota kelompok C. Berarti opsi yang A ini benar, kita simpan dulu. Opsi yang B, mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena setiap anggota kelompok A itu pasti merupakan anggota kelompok C. Kemudian opsi yang C, tidak mungkin ada anggota kelompok A yang merupakan anggota kelompok C. Ini juga sudah pasti salah karena semua anggota kelompok A itu merupakan anggota kelompok C atau kelompok C itu merupakan anggota kelompok A. Berarti opsi yang C salah. Opsi yang D, tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Ini juga sudah pasti salah. Opsi yang E, mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota kelompok A. Ini juga sudah pasti salah karena semua anggota kelompok C adalah anggota kelompok A. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang
A, yaitu tidak mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Dengan kata lain, anggota kelompok A itu merupakan anggota kelompok C. Kita lanjut ke soal nomor 54. Nah, ini adalah soal pola gambar. Kita diminta untuk mencari tanda tanya, mengisi tanda tanya ini. Nah, ini kan adalah gambar ketiga, berarti polanya itu kita lihat dulu gambar pertama dan kedua. Setelah kita dapatkan polanya, berarti kita bisa cari tanda tanya ini di gambar ketiga. Kita analisis dulu nih ke gambar yang pertama. Kira-kira gimana ya caranya supaya dapat angka 13 dan angka 17? Karena ini letaknya sama dengan yang ingin kita cari nilainya, yaitu tanda tanya. Kalau kita lihat 195 kurang 15 itu tidak mungkin. 195 bagi 15. Nah ini nih 195 dibagi 15, ini kita bagi menghasilkan ini. Coba kalian bagi. 195 dibagi 15 itu 13. Berarti kemungkinan itu juga sama dong polanya. Kalau kita lihat apakah 204 dibagi 12 itu menghasilkan 17? Nah, 204 dibagi 12 itu ternyata menghasilkan angka 17. Berarti polanya sama dong. Nah, otomatis gambar ketiga ini polanya sama dengan gambar pertama dan gambar kedua, atau gambar yang berwarna ungu dan gambar yang berwarna orange. Nah, 252 kalau kita bagi dengan 18 itu menghasilkan angka 14. Berarti nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah angka 14. Opsi yang A, karena ini polanya sama dengan dua gambar sebelumnya. Terus angka yang angka yang dalam segitiga ini gimana dong Kak? Ya, saya juga nggak tahu, tapi pasti adalah polanya. Tapi kan yang diminta soal hanyalah tanda tanya. Jadi kita hanya fokus kita hanya fokus pada angka yang ingin kita cari nilainya, yaitu tanda tanya ini. Nah, karena kita sudah dapatkan nilainya, yaitu angka 14, jadi tidak perlu kita capek-capek lagi untuk mengetahui kok bisa sih 39, kok bisa sih 40,8, kok bisa sih 50,4, itu tidak perlu ya, karena kita sudah temukan apa yang diminta soal. Kita lanjut ke soal terakhir, dua soal terakhir. Kita ke soal nomor 55 terlebih dahulu. Nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya. Nah, tanda tanyanya ini adalah gambar di tengah segitiga. Polanya pasti sama dengan dua gambar sebelumnya. Oke, coba kita analisis gambar yang pertama. 5 kali 3 itu 15. 15 kurang 4, 11. Kayaknya bukan deh. Terus kalau kita lihat 5 kurang 4 itu 1. 1 kali 3 itu 3. Nah mungkin ini nih. 5 kurang 4 ini dikurang. 5 kurang 4 itu 1. Nah ini kan hasilnya 1. Kemudian 1 kita kali dengan 3 itu hasilnya 3, berarti kemungkinan polanya seperti itu. Tapi coba kita lihat di gambar yang kedua. Kita samakan dengan pola yang kita dapatkan di gambar pertama. Kalau kita lihat 13 dikurang 10 itu hasilnya 3. Nah, 3 dikali 5 itu kan 15. Berarti polanya ini sama, ketemu polanya. Jadi yang pertama itu kita kurang dulu, kemudian kita kali. Coba kita coba nih di pola yang ketiga. 35 dikurang 23 itu berapa sih? Coba 35 dikurang 23, 5 kurang 3 itu kan 2, 1. Nah, 12. Berarti ini hasilnya 12, kemudian kita kali 6. 12 kali 6 itu sama dengan berapa sih? Kok agak blank ya? Oke, coba kita 12 kali 6, 6 kali 2, 12, simpan 1, 1 kali 6, 6, tambah 1, 7. Berarti 12 kali 6 sama dengan 72. Berarti nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah angka 72, opsi yang D. Kita ke soal nomor terakhir. Waduh, kalau kita lihat ini angkanya lumayan banyak ya. Kira-kira gimana ya? Apakah kita bisa temukan polanya? Coba kita analisis ya ke gambar yang pertama. 8 kurang 2 itu 10. 8 kurang 2 itu kan 6. Kemudian 7 kurang 3 itu 4. Nah, 6 tambah 4, 10 dong. Berarti kemungkinan itu nih. Ini kita kurangkan.
dan ini juga kita kurangkan, dan hasilnya nanti kita tambah menghasilkan angka 10. 8 kurang 2 itu 6. Kemudian 7 kurang 3 itu 4. Nah, 6 tambah 4 itu menghasilkan angka 10. Berarti coba kita praktikkan di gambar yang kedua. 7 kurang 3 itu 4. Kemudian 6 kurang 3 itu 3. 4 tambah 3, 7. Apakah ada angka 7? Nggak ada angka 7 ya, berarti polanya salah. Kira-kira apa ya? Kita hapus dulu. Sambil kita lihat-lihat. Kira-kira polanya gimana ya? Coba kita kali. 8 kali 2, 16. 7 kali 3, 21. Kayaknya enggak ini deh. 8 kali 3, 24. 7 kali 2, 14. 24 kurang 14, 10. Nah, bisa jadi itu. Ini kita kali silang. 8 kali 3 itu 24. 7 kali 2 itu 14. Nah, 24 dikurang 14 itu sama dengan 10. Nah, kemungkinan polanya seperti itu. Tapi kita lihat dulu nih, apakah bisa dan apakah kita temukan jawabannya di antara 5 opsi yang ini. Kita coba dulu ya. 7 kali 3 itu 21. Kemudian 6 kali 3 itu 18 ya. Iya, 18. Oke, coba kita tulis 21 kita kurang dengan 18. Hasilnya adalah 21 kurang 18 itu 3. Nah, apakah ada angka 3 di opsi jawaban? Nah, ternyata ada, yaitu opsi yang A. Berarti polanya seperti itu. Nah, nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya adalah angka 3. Jadi seperti itu ya, kita benar-benar harus teliti dan kita harus cari bagaimana sih sampai mendapatkan polanya, entah itu ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ataupun bahkan dipangkatkan. Nah, di sini tadi kita temukan bahwa ternyata itu dikali silang, dan setelah dikali kita tambahkan. Oke, ini adalah soal terakhir di penalaran umum part 5. Jadi untuk soal-soal penalaran umum part 5 ini cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.